Bisa kita mulai Pak Febri untuk sesi malam ini? Bisa, Pak Haji. Baik, selamat malam Pak Febri. Apa kabar hari ini? Selamat malam Pak Haji, kabar saya baik. Gimana dengan Pak Haji? Alhamdulillah, ini meskipun ada beberapa aktivitas yang cukup melelahkan di sore hari ini, ya, alhamdulillah kita bisa kucing untuk pertemuan kita di malam hari ini. Oh ya, terima Oke, kasih Pak Febri atas waktunya ya. Kita ya ingin ngobrol-ngobrol sebentar nih malam ini. Eh, baik. apa nih yang mau Pak Febri obrolkan di malam hari ini? Begini Pak Haji, di akhir-akhir ini saya melihat anak-anak, siswa-siswi di sekolah saya, SMK 3 Sampit ini banyak keluhan dari berbagai elemen, dari guru, dari orang tua, dari tempat mereka magang atau PKL ini bahwasannya anak-anak untuk karakternya sangat menurun. Terlebih dititik beratkan pada masalah disiplin dan sopan santun Pak Haji. Berarti di sini masalahnya adalah apa namanya penurunan disiplin dan karakter ya Iya terhadap Pak, dari anak-anak Pak Febri akhir-akhir ini Pak. akhir-akhir ini ya. Oke. Eh, Kira-kira yang ingin kita dapatkan di akhir pembicaraan kita hari ini apa Pak Febri? Ya saya harapkan saya mempunyai masukan atau solusi untuk meningkatkan kembali karakter dari anak SMK 3 Sampit menjadi lebih baik dari yang saat ini. Nah ini yang sering terjadi Pak di anak-anak kami itu masalah disiplin Pak. Ini di kami ini kan setiap pagi berangkatnya masuknya itu jam 06.45. Nah setelah itu waktu yang masuk itu gerbang ditutup. Boleh masuk apabila nanti lapor dengan catatan dia menulis dan mungkin nanti ada yang piket itu bisa memberikan sanksi atas keterlambatannya. Nah, pada akhir-akhir ini semakin banyak yang siswa yang masuk kelas terlambat. Mungkin karena sanksinya atau kesepakatannya diabaikan atau bagaimana. Kemudian yang berikutnya masalah upacara bendera Pak Haji. Pak, upacara bendera itu kan dilaksanakan setiap Senin itu rutin ya. Untuk baris saja kita mengalami kesulitan. Yang dulunya biasanya kita itu langsung bel berbunyi, anak sudah kumpul di lapangan tinggal menyiapkan. Sekarang harus kita keliling ke sekolah, keliling ke kelas-kelas untuk eh, mengatur anak supaya lekas di lapangan upacara. Yang ketiga dalam hal sopan santun Pak. Jadi anak-anak ini belajar di SMK 3 ini kadang-kadang gurunya belum datang, nanti nyari di piket atau di ruangan itu tidak menyebutkan nama gurunya, tapi nama pelajarannya. Misalkan guru matematikanya sudah ada belum Pak? Atau ada tugas dari guru matematika. Nah ini kan seolah-olah ada penurunan karakter dari anak tersebut. Itu mungkin yang kita jaga. Ya yang berikutnya itu di tempat magang yang parahnya lagi kalau di dalam sekolah kan kita ini tanggung jawab guru. Kalau di luar ini kan dalam hal seperti ini kan bisa menurunkan nama baik sekolah karena ini membawa nama baik sekolah kalau di luar contohnya pada waktu dia magang PKL di instansi-instansi pemerintah ataupun dunia usaha yang ada di sekitar kita itu kita nanti akan kalau anaknya tidak disiplin dan tidak sopan maka akan membawa nama sekolah itu tadi Pak Haji. Oke. Agak panjang ya Pak Haji karena banyak keluhan ini saya nih. Wah, ini agak kompleks nih Pak Febri ini Kompleks mempunyai ya. apa namanya masalah dan yang harus diselesaikan ya mungkin ya Pak Febri ya. Mengenai Betul. tadi untuk meningkatkan kembali ya apa namanya karakter tersebut. Kemudian yang paling jadi sorotan yaitu masalah disiplin ya Pak Febri. Iya, Masuk 6.45 masih ada yang terlambat gitu. Kemudian betul. sanksi-sanksi diabaikan, upacara bendera ngaturnya apa namanya agak susah gitu ya. Iya, perlu Kemudian waktu yang lama, Pak. perlu waktu yang lama, oke. Kemudian ada lagi nanti
output di magangnya ya, otomatis itu perlu bimbingan dari awal. Baik Pak Febri, bisa Pak Febri ceritakan ini kan, karakter ini tidak semua siswa mungkin ada presentasinya. Nah ini bisa ceritakan Pak Febri situasinya sekarang ini apakah ini semua siswa yang, mempunyai karakter seperti itu atau gimana Pak Febri di sekolah? Baik, Pak. Jadi ya ini penurunan. Jadi penurunan itu menurun. Jadi tidak semua anak itu karakternya nggak baik ya, Pak. Jadi Iya, ini misalkan di presentasi yang biasanya rata-ratanya bagus ya, kita ambil aja kalau kita sopannya sama disiplinya bagus itu kita nilai 80 aja ya. Itu iya. kita ini turun menjadi 6 kalau di skor itu, Pak. Jadi ada penurunan di situ, takutnya kalau kita tanggulangi akan kemerosotan kembali dan nanti kemungkinan outputnya bisa menurun dan kepercayaan masyarakat, kepercayaan dunia usaha maupun yang lainnya dengan SMK 3 ini akan berimbas dengan penerimaan siswa barunya, Pak. Oke. Jadi mengalami penurunan yang agak lumayan ya, sekitar, 20% ya, dari 80% diperkirakan menjadi 60 gitu ya, Pak Febri ya? Betul, Pak Haji. Nah, eee dari adakah hambatan kira-kira Pak Febri, eee, Pak Febri dalam mewujudkan yang ingin Pak Febri tunjukkan tadi, apakah kira-kira ada hambatan ini di sekolah Pak Febri? Iya, Pak. Ini kan masalah kompleks ya, tidak bisa diselesaikan oleh satu orang guru atau beberapa saja. Tapi ini karena berhubungan dengan karakter ya atau sikap. Sikap dan karakter itu kita bangun tidak bisa instan, tapi harus secara berkesinambungan. Mungkin hambatannya Pak Haji yang saya alami komitmen dari semua guru atau warga sekolah tentang penegakan disiplin dan tata tertib itu. Nah, itu hambatannya di situ. Jadi kita kurang kompak menurut saya. Jadi misalkan ini kita berusaha nih karena kita di kesiswaan kita mendisiplinkan anak. Nah, tapi ada beberapa yang tidak mendukung atau terkesan cuek. Nah, ini kan menjadi hambatan. Harusnya kalau menurut saya untuk membangun karakter sebuah sekolah atau warga sekolah itu harus berperan semuanya, dari kepala sekolah, pemangku kebijakan, kemudian wali murid mungkin, dan semua guru atau warga sekolah. Jadi hambatan kami belum mencapai komitmen bersama itu aja Pak Haji. Jadi belum mencapai komitmen bersama dan apa namanya, perlu kekompakan gitu ya Pak Febri ya, dari apa Betul. namanya, sumbangsih guru yang lainnya untuk membantu mewujudkannya nih, apa namanya, tidak bisa berdiri sendiri ya, tidak bisa berjalan dengan apa sendirinya Pak Febri, apa Iya. namanya, tanpa dukungan dari rekan-rekan sejawat mungkin Iya. gitu ya. Istilahnya jangan dibebankan oleh bagian kesiswaan dan BK saja, tapi seluruhnya walaupun ini cuma guru mapel ya karena kita ini sebagai pendidik ya harus mendidik anak. Jangan cuma oh ini ada yang tidak tertib arahkan sana, misalkan lanjutkan ke BK atau ke kesiswaan. Nah, ini kan nggak bisa seperti itu ya menurut saya seperti itu Pak Haji ya. Oke, eee, dari apa namanya, ini tadi, Pak Febri sudah persiapannya sudah di sejauh mana nih persiapannya Pak Febri untuk mewujudkan itu tadi nih? Ya, sementara saya koordinasi, sementara kan kami ini kan keluhan ini kan dari beberapa, kemudian dengan tim saya kesiswaan, saya kolaborasi dengan BK, kemudian ini baru merencanakan mau melapor lah istilahnya sama kepala sekolah supaya nanti minta arahannya beliau ataupun gimana supaya nanti ini permasalahan ini tidak carut marut lebih lebih besar lagi dan bisa kita tangani untuk menciptakan karakter yang baik lagi. Jadi kami mungkin dalam waktu dekat ini Pak Haji kita akan musyawarah dalam hal ini rapat kita mencari solusi untuk mengatasi permasalahan penurunan karakter dari siswa kami. Oke, berarti Pak Febri ini apa namanya, eee, perlu koordinasi terdahulu ya dengan kepala sekolah ya terkait Iya, rencana. karena kami kan sama aja sebagai guru, jadi yang punya kebijakan, yang punya
tanggung jawab atas sekolah ini kan muaranya kan di kepala sekolah. Jadi arahan kepala sekolah ini ya nanti bisa untuk acuan atau pedoman bagi Bapak Ibu guru maupun semua warga sekolah. Baik, berarti koordinasi adalah penting Pak ya. Jadi Iya, Pak. putusan karena ini adalah sekolah pasti ada birokrasi yang harus kita jalin terlebih dahulu. Gitu ya Pak Benar, Febri ya. betul Oke, sekali. kira-kira rencana apa ini yang utama ini Pak Febri? Misalnya utama itu yang paling prioritas itu kira-kira yang mana dulu nih yang mau Pak Febri kerjakan ini? Baik Pak Aji. Nah ini setelah kami koordinasi, kita cari titik permasalahannya. Menurut kami, tim kami ini, kita ini harus menguatkan kembali visi misi sekolah. Ya, misi misi sekolah ini harus kita tanamkan dalam hal karakter ini dimunculkan kembali, tidak tersirat tapi munculkan kembali. Kemudian target yang ingin kami lakukan ini karena harus keseluruhan kita nggak mungkin ya, harus bertahap ini Pak Haji. Jadi yang kita titik beratkan untuk kelas 10 karena kelas 10 ini adalah awalnya. Jadi perubahan sikap dari mungkin dari sekolah menengah pertama ke SMK ini ada adaptasi. Yang pertama seperti itu. Yang berikutnya memang di kelas 10 ini ada kuncinya. Kalau di kelas 10 ini kita sudah bisa mengendalikan dalam hal karakter, kemungkinan nanti di kelas berikutnya akan mudah kita lebih kendalikan Pak Haji. Jadi kita targetnya ke kelas 10 karena kelas 10 ini adalah titik awal di SMA, di sekolah atas atau kejuruan dalam hal ini. Nah ini kita fokuskan ke kelas 10 supaya nanti di kelas 11 kita nanti sudah mendapatkan ya output yang baik kita itu. Kemudian nanti karena di kelas 11 ini akan ada program magang atau PKL ini, nah kita lihat dengan actionnya anak-anak dalam perubahan seperti itu. Baik, berarti apa namanya visi misi sekolahnya harus muncul secara kuat gitu Pak Febri ya, Iya, dimunculkan gitu tidak ya. tersirat. Nah ini kan Surat ya. masih Oke. luas, jadi kurang spesifik. Jadi kami akan munculkan, kita targetkan di situ, Pak. Oke, dan prioritas juga pada anak kelas 10 karena anak kelas 10 ini adalah awal ya, jadi SMP kemudian menuju SMK yang di situ juga masih mungkin masa-masa awal pembentukan masih gampang untuk apa namanya, Iya, diarahkan mungkin gitu ya. betul sekali. Iya, oke. Eee, oke Pak Febri, kira-kira ini, eee, kapan rencana tersebut ini dilakukan? Apa mungkin, apa namanya, sudah, apa namanya, dalam beberapa hari ini atau mungkin ada jangka waktu yang dibutuhkan atau gimana? Iya, ini mungkin kan kita lagi istilahnya mengidentifikasi ya Pak Haji. Kita lagi tahap koordinasi dan mungkin tahap-tahap masih tahap perencanaan. Karena kita menilai itu kan dari semester awal, kemudian kita ternyata sampai saat ini di bulan Maret ya, sudah mulai akhir pembelajaran atau tahun pembelajaran. Nah, kita kemungkinan kita targetkan kita membuat wing-wing solusi bersama kepala sekolah dan warga sekolah. Kemudian kita akan actionnya itu di ajaran baru, Pak. Oke, berarti di ajaran baru mulai bertindak karena mungkin pas momen itu ya, mencari momen yang tepat gitu Pak Febri ya? Betul, kita akan membuat kesepakatan-kesepakatan dengan siswa yang baru ini. Jadi kita nanti akan enak dengan kesepakatan bersama, kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah bersama siswa. Oke, terus apa, yang terlibat ini Pak Febri kan nggak mungkin sendiri nih, kira-kira Betul. yang membantu ini Pak Febri kira-kira butuh bantuan siapa aja nih? Ya kalau semua sebetulnya sih semua harus terlibat Pak Haji. Tapi harus ada yang mengkoordinir. Tidak mungkin kita ini tidak ada yang dikoordinir. Nanti akan tidak satu visi maksud saya seperti itu. Nah, mungkin kami tim biasanya kalau masalah karakter ini memang kita ada beberapa elemen ya kita libatkan. Yang pertama jelas kita tanggung jawab sekolah itu ada kepala sekolah, kemudian bagian kesiswaan, bagian BK, Kaprodi, dan kemungkinan kita libatkan orang tua atau perwakilan dari komite sekolah. Itu Oke, mungkin. berarti Pak Febri perlu teman untuk mengkoordinir ya, dimulai dari kepala sekolah mungkin dan Iya, kesiswaan, Kaprodi, kemudian orang tua sebagai perwakilan komite gitu Pak Febri ya. karena begini Pak Haji,
orang tua ini sangat dominan sekali untuk pembentukan karakter. Menurut saya ya, karena waktu di sekolah itu lebih pendek daripada di rumah. Di rumah ini bisa 2/3 atau lebih itu anak berada di rumah. Jadi tanggung jawab sepenuhnya itu sebenarnya dari anak. Kita ini sama-sama aja, istilahnya mendukung saja, tapi yang dominan dari orang tua. Menurut kami seperti itu. Jadi wajib orang tua itu dilibatkan dalam program kita ini. Oke, berarti orang tua sangat, berpengaruh sekali karena banyak waktu yang, apa namanya, oleh orang tua saling ketemunya lebih lama, lebih intens gitu ya, Pak Febri, ya. Betul. Ah, baik, sudah di penghujung acara Pak Febri. Kira-kira ini, apa yang bisa kita simpulkan, dari obrolan kita ini Pak Febri? Baik, kesimpulan yang kita ambil ini saya ada keluhan tentang penurunan karakter dalam hal ini yang kita bicarakan tentang kedisiplinan dan sopan santun yang tadi sudah saya sampaikan Pak Aji mengalami penurunan yang luar biasa ya. Kami tidak akan pengen sekolah kami ini turun lagi. Kita akan kembalikan seperti semula sebelum pandemi, mempunyai karakter yang baik siswa-siswi SMK 3 Sampit ini. Ya untuk tahap awal kita karena merubah sikap ya, merubah karakter itu tidak secepat mungkin, jadi kita harus bertahap. Kita akan evaluasi program yang kami akan rencanakan bersama rekan-rekan yang lain. Nah, target kami ya akan mengembalikan setidaknya tadi sudah ada poin 80 tadi Pak Aji. Baik, nanti kesimpulannya, mengembalikan kepercayaan dan karakter ya sebelum pandemi itu tadi biar, apa namanya, eksis kembali seperti itu ya SMK 3 sekolah Bapak gitu ya. Betul sekali. Baik Pak Febri, menarik sekali pembicaraan kita di malam hari ini. Semoga nanti di sekolah Pak Febri bisa terwujud apa yang cita-citakan oleh Pak Febri dan seluruh anggota sekolah Pak Febri. Iya, terima kasih Pak Aji atas bimbingannya, coaching-nya, jadi saya merasa nyaman, agak ringan lah beban yang sebelum kami ceritain Pak Aji. Terima kasih Pak Aji. Baik Pak Febri, sampai ketemu di lain kesempatan Pak Febri. Baik, Ya, terima kasih. ya, assalamualaikum Pak Febri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Oke ya. mulai Pak Febri. Oke, tahap yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Aji hari ini, malam ini? Alhamdulillah sehat Pak Febri. Gimana dengan Pak Febri? Sehat juga ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah juga baik. Kita ini sering sekali bertemu di bidang keolahragaan ya di Kota Sampit, sering ketemu menjadi panitia atau pelatih ataupun dari event-event di olahraga di Sampit ya. Semoga kolaborasi kita ini lebih bisa meningkatkan prestasi khususnya di Kota Waringin Timur ya Pak Haji ya. Siap, oke Pak Febri. Ya. Oke, pada malam hari ini apa yang kita akan obrolkan Pak Haji? Jadi gini ya Pak Febri, ini kan sebentar lagi SMP ini kan banyak event nih, event pertandingan, perlombaan antar pelajar sekolah, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, kemudian provinsi. Nah di sini saya kan sebagai apa namanya pembina dan pelatih GSI. Nah di sini Galah Siswa Indonesia ini kan terpaut umur ya dan banyak aktivitas-aktivitas yang bergerak menguras tenaga. Nah, Baik. ini punya apa namanya sedikit keluhan tentang apa namanya latihan saya di bulan Ramadan nanti. Sebentar lagi kan Oh kita iya, ini sudah sebentar lagi. ya. Deh. Jadi agak sedikit terganggu ini pola-pola latihannya. Jadi ini mungkin ada kendala-kendala di sini nanti Pak Febri. Oh iya, baik Pak Haji. Pak Haji ini di samping sebagai pembina dan pelatih GSI ya atau Galah Siswa Indonesia. Nah, saya pengen tahu Pak Haji, Galah Siswa Indonesia itu gabung mana itu Pak? Pertandingan apa itu Pak Haji? Saya tahunya cuman pertandingan sepak bola, tapi lebih pengen saya cerita dari GSI itu bagaimana Pak Haji? Jadi GSI ini singkatan dari Galah Siswa Indonesia yang pertama dicetuskan oleh Menteri Pendidikan kita dulu tahun 2018, Oh, waktu itu masih Pak Muhadjir Effendi ya. oh, Jadi beliau itu menginginkan anak-anak Indonesia itu berkarakter melalui sepak bola. Jadi sepak bola itu kan
banyak disukai masyarakat seluruh dunia nih. Nah, jadi Iya, di situ kita favorit. ya, kita dimasukkan ke dalam pendidikan secara sah dan Hmm. legal. Dalam artian GS ini benar-benar anak yang umurnya terpantau. Itu nanti Hmm. ada sinkronisasi dengan Dapodik. Jadi tidak Mhm. ada hal yang eee, katakanlah ada yang pencurian umur atau pemalsuan data yang lain karena itu sudah terkoneksi dengan Dapodik. Untuk pertandingannya itu sangat selektif sekali dimulai dari tingkat sekolah, kemudian kecamatan, kabupaten, Hmm. hingga provinsi. Jadi nanti tim yang lolos dari kabupaten akan mewakili ke provinsi untuk bertanding dengan provinsi-provinsi lainnya di Jakarta. Itu sekilas Pak Febri ya. Oh iya, jadi GS ini adalah kejuaraan yang tujuan utama membangun karakter dari siswa ya. Ya. Baik Pak Aji. Nah Pak Aji ini secara runtut menjelaskan tentang GSI. Pengalaman Pak Aji di GS itu dari tahun 2018 ya Pak ya adanya itu. Nah itu Ya. pengalaman Pak Aji itu di GSI bagaimana Pak Aji? Awal mula dulu itu kami dulu dapat juara di kecamatan, kemudian lanjut di kabupaten, dan saya tidak sendiri, ada rekan saya dari kecamatan lain. Waktu itu kami mendapatkan juara di provinsi, sehingga berhak melaju ke nasional. Di sana kita bertanding dengan 4 tim, diantaranya dari Jogja, kemudian ada dari Sumatera Utara dan Riau. Nah, di sana saya waktu itu sebagai asisten pelatih, kemudian di tahun 2019 kembali mengulang mewakili Kalimantan Tengah lagi dan berperan sebagai pelatih. Dilanjutkan 2020 itu kan masuk pandemi ya Pak Febri, jadi Oh iya. tidak ada pertandingan, jadi di situ hanya TC. Jadi training center, pemain-pemain yang terpilih dari provinsi itu akan dikirim ke nasional, kemudian dipusatkan selama 17 hari mendapatkan pelatihan-pelatihan di sana dari pelatih-pelatih yang skalanya nasional sudah. Jadi nanti Hmm. ada intern game. Dari Oh intern ini. game itu kita mendapatkan beberapa pemain untuk pemain usia 15 di PSSI yang akan direkomendasikan di Piala AFF U16. Gitu ceritanya Pak Febri. Oke, jadi selama tahun 2018 itu setahu saya ini yang mewakili di tingkat nasional ini kayaknya Kotim terus ya Pak Aji ya, dari pelatihnya maupun siswanya ya Pak Aji ya. Iya, tim Iya, ya. pencapaian yang luar biasa untuk Kotim ya, khususnya dari timnya Pak Aji ini. Baik, nah ini kan tadi sudah cerita Pak Aji, ini ada persiapan, sudah mempersiapkan, tapi ada kendala karena minggu depan itu sudah mulai puasa. Nah, Iya. kendala-kendala apa Pak Aji yang dihadapi untuk persiapan GS ini? Kendala itu yang paling signifikan itu kan di latihan fisik ya. Jadi di latihan fisik dan teknik. Jadi dalam sepak bola itu kan komponen-komponen yang paling mempengaruhi itu kan ada fisik, teknik, taktik, dan mental. Nah ini kalau di bulan puasa ini kan mungkin karena tidak bertanding mungkin mental agak belum begitu terpakai. Jadi di sini adalah di aspek tekniknya. Kalau misalkan anak nggak bergerak, jadi penguasaan tekniknya mungkin akan kaku karena terkait dengan kondisi tubuh yang tidak adaptif dengan lingkungannya dan gerak. Jadi mungkin itu aja yang jadi kendala. Anak kurang aktif karena terkendala puasa tadi, jadi tidak maksimal geraknya. Gini dia. Jadi ini tahun 2023 ini timnya sudah disiapkan ya Pak Haji ya? Sudah ada timnya ya? Sudah ada Sudah, timnya. oke. Nah misalkan kondisi saat ini, misalkan kita ada persentase dari angka 1 sampai 10 ini timnya Pak Haji untuk menghadapi GSI tahun 2023 ini di posisi mana? Kalau melihat dari materi pemain yang kedalaman materi, kedalaman skuad ini kalau untuk bertanding di tingkat kecamatan, karena kalau ini kan di kecamatan ada beberapa sekolah itu. Jadi kalau kekuatannya meskipun belum sampai 100% karena ini Iya, masih tahap 2, 3 bulan, 4 bulan ini masuk ke dalam latihan. Saya training. yakin dan optimis ya untuk masalah Mhm. teknik persiapannya ke depan bisa meraih yang maksimal dalam artian
bisa lolos untuk tingkat kecamatan. Karena nanti yang melaju ke tingkat kabupaten itulah tim terbaik kecamatan, jadi bukan tim dari satu sekolah. Mungkin itu Iya. Pak Febri. Oke. Nah, saya setahu saya untuk GS ini yang membawa tim ini harus punya lisensi ya Pak ya. Kalau tidak punya lisensi maka tidak bisa ke tingkat berikutnya ya Pak Haji. Benar itu Pak Haji? Ceritakan Pak. Iya, lisensi ini adalah pada dasarnya yang utama adalah tujuannya punya lisensi di dalam kepelatihan itu menyelamatkan pemain, itu di posisi atas dulu. Menyelamatkan pertandingan dan menyelamatkan karakter pemain. Nah, di sini kalau kita memegang di fase usia 10 sampai 13 tahun, itu kan fase pengembangan skill, pengembangan keterampilan. Ini harus butuh-butuh perlu pendampingan. Kalau sudah di dasarnya nanti salah, nanti ke atasnya mungkin akan salah juga. Itu akan fatal mengenai karakter dan teknik. Karena belajar sepak bola itu tidak mudah. Dalam artian gini, kita menggunakan uh, long term memory yang kita simpan di memori bagian dalam, gimana itu akan menyimpannya dalam sebuah apa namanya penerapannya di dalam lapangan. Jadi harus ada pelatih yang punya lisensi karena itu sangat berpengaruh dalam apa namanya pembentukan teknik, taktik, fisik dan mentalnya akan terarah sesuai dengan programnya. Mungkin itu Pak ya. Begitu ya. Jadi dengan adanya lisensi, karena lisensi ini didapatkan tidak mudah ya, harus mengikuti Oke. pelatihan dari dan bisa aja ada yang tidak lulus. Jadi yang dipelajari itu sangat banyak, mulai Ya, dari komplek ya. skill ya, dari karakter, mungkin dari gizi juga dipelajari. Jadi tujuan ada lisensi itu biar untuk menyelamatkan tadi ya Pak Haji ya, Iya, semuanya menyelamatkan aspek semua. itu ya. Karena semua sebenarnya bisa aja orang itu melatih ya, tapi untuk hal-hal yang detail ini mungkin kalau belum pelatihan itu akan sangat berbahaya. Iya, Seperti itu ya Pak Haji ya, iya. mungkin seperti itu. Sangat bahaya sekali apalagi tentang program latihan itu masalah intensitas, kemudian periodisasi, sekarang ini latihan pembebanan fisik. Kalau itu menjadi overtraining, ini akan menjadikan Oh, trauma iya, yang sangat mendalam untuk oh ini latihannya kok ini berat banget. Nah, jadi kita harus mhm, tahu tujuan latihan ini apa namanya kapasitasnya ini yang high, medium atau low ini penempatannya di mana, ada periodisasiannya. Kemudian harus pengaruh juga kondisi gizi anak. Ini kan anak-anak kita ini kan tidak dalam artian kemampuan orang tuanya berbeda-beda. Jadi di iya, rumah itu kan makan sembarangan, nggak terpantau, beda dengan mereka yang atlet yang sudah terpantau kondisi betul. makanannya. Nah, di sini kita harus juga mengarahkan dan bukan hanya sebagai pelatih, kita juga sebagai tutor, sebagai motivator, sebagai orang tua di situ. Jadi banyak peran yang harus kita hadapi di lapangan gitu ya, Pak Febri ya. Luar biasa Pak Haji, penjelasannya memang meyakinkan ini. Baik Pak Haji, ini kan sudah tadi sudah kita tahu hambatannya, persiapannya sudah terlaksana, timnya pun sudah ada, cuma tinggal ada actionnya di nanti di bulan setelah puasa ya Pak Haji. Nah, rencana-rencana yang Bapak Haji siapkan untuk mempersiapkan pertandingan di tingkat kecamatan ini apa Pak? Eee, yang pertama ini kan terdekat ini kan bulan Ramadan nih ya. Di bulan Ramadan ini kami, setelah, libur 1 minggu besok kita rencana ada tetap latihan ringan karena di Juknis itu sudah tertera di bulan Mei itu sudah mulai Mei. pertandingan tingkat kecamatan ya. Jadi latihan-latihan ringan, kemudian pemantapan teknik, kemudian yang selanjutnya setelah kita libur puasa, yang awal kita lakukan adalah uji tanding ya, karena itu pengaruh ke mental anak, karena sebaik apapun kalau kita nggak pernah latihan uji tanding itu pasti akan berbeda saat pertandingan. Mungkin Betul. terdekatnya adalah itu tadi, eee, pemantapan teknik pada waktu sesi, apa namanya, puasa, kemudian setelah puasa kita ada, sparring partner dengan sekolah-sekolah terdekat, itu Pak. Baik Pak Haji, jadi rencana aksinya itu karena ini menghadapi bulan Ramadan atau puasa, mungkin latihan tetap berjalan, Betul, cuma intensitasnya agak diringankan atau iya bisa dari dikatakan conditioning aja, training ya. latihan ringan, kemudian nanti setelah libur puasa, libur lebaran kita timnya akan diuji tanding bersama tim-tim yang lainnya. Gitu ya Pak Haji ya. Iya. Baik, untuk dukungan dari sekolah bagaimana Pak Haji untuk persiapan ini? Apakah GS ini skala prioritas di SMP 2 atau bagaimana Pak Haji dukungannya? Kalau, di sekolah
kami itu kan ada beberapa event ya, ada KUSN, kemudian FLS, kemudian ada, O2SN dan GSI ini. Jadi yang menjadi prioritas adalah GSI, karena Mhm. sekolah kami yang pertama dari minat anak untuk bermain bola di sekolah kami sangat tinggi. Jadi dukungan dari kepala sekolah pun, sangat luar biasa dimulai dari, eee, sarana prasarana, kemudian bola itu harus paling enggak kita memenuhi standar untuk latihan, kemudian faktor-faktor pendukung lain seperti alat latihan, marka, agility leaders untuk Mmm. membantu apa namanya, agility, kelincahan anak-anak itu semuanya alhamdulillah terpenuhi dan bantuan dari segi mental juga moralnya juga dapat. Terkadang beliau juga ngasih, masukan, saran untuk, pada waktu dikumpulkan. Jadi tidak hanya dukungan secara material juga spiritualnya juga ada untuk dari sekolah itu, Pak. Oke, jadi saya menggarisbawahi bahwasannya persiapan Pak Aji dan tim ini dari pengalaman sebagai pelatih sudah tidak diragukan lagi karena 3 kali berturut-turut bisa membawa tim ke tingkat nasional, dukungan sekolah yang luar biasa, Iya. latihan sudah dipersiapkan. Nah, untuk target yang akan diinginkan Pak Aji untuk mencapai prestasi itu bagaimana targetnya, Pak? Ya, eee, normal ya Pak Febri ya, sebagai seorang pelatih pasti, saya mematok target itu pasti dalam artian tertinggi ya, dalam artian juara. Mhm, Cuma juara. iya, cuma kita kan, apa namanya, untuk menargetkan seperti itu usaha pun besar juga, jadi harus seimbang. Tidak Betul. juga kita menargetkan sesuatu, tapi kita tidak melakukan sesuatu tanpa usaha. Jadi yang jelas kami akan menargetkan, maksimal dengan usaha-usaha maksimal juga, dengan catatan tadi, apa namanya, pemantapan di usia anak dalam artian teknik, sekarang adalah teknik, itu harus, apa namanya, paling enggak tidak jauh kualitasnya dari pemain-pemain di luar Jawa, di Jawa sana ya, di luar Kalimantan. Karena barometer kita tahu sendiri bahwa daerah kita ini bukan daerah, penghasil pemain bola, bukan, Iya, budaya pemain bolanya sangat minim. betul. Jadi kita sebenarnya tahu diri juga, tetapi Mhm. dengan kapasitas kita sebagai pelatih, mau nggak mau kita harus berjuang maksimal, gimana caranya agar tidak bisa tertinggal jauh dengan tim-tim lawan nanti di skala nasional. Mungkin itu, Pak, ya. Oke Pak Aji. Nah ini sudah di penghujung karena kita dibatasi waktu ya. Ini mungkin yang terakhir Pak Aji. Hmm. Apa harapan Pak Aji bersama tim dalam sesi percakapan pada malam hari ini, Pak? Yang pertama harapannya, berhasil ya, dalam artian kan berhasil itu tidak hanya meraih trofi juara, tetapi berhasil dalam pembentukan karakter. Karena karakter tersebut nanti akan dibawa di kehidupan mereka sehari-hari. Setelah lulus dari SMP, mereka juga akan dibawa karakter tersebut ke SMA. Jadi pemain yang berhasil main bola tidak hanya yang menjadi juara, tapi yang memenangkan karakternya. Bahwa nilai-nilai dalam sepak bola itu ada nilai sosialnya, nilai emosionalnya, nilai kekeluargaannya, dan terlebih ada materi yang terakhir itu adalah materi kalau misalkan dia menjadi sebuah pemain profesional. Tapi tidak itu yang terjadi utama yang di atas hanya materi bukan, tetapi apa sih yang didapat dari sepak bola tadi, nilai-nilainya ada banyak sekali, yang terutama adalah karakter, disiplin, tanggung jawab, pengambilan keputusan, semuanya bisa, berhasil dan tertanam, di diri anak. Itu Pak harapan saya ini. Luar biasa, excellent sekali. Jadi Pak Aji ini luar biasa sekali untuk mentargetkan juara, tapi tidak hanya mengangkat trofi juara aja, tapi Iya, pengennya Pak Aji ini untuk membangun atau nilai-nilai karakter yang ada di olahraga. Bukan begitu ya Pak Aji ya? iya, tepat sekali Pak. Iya, mantap sekali ini. Yang penting karena ini mendasari karakter itu memang akan lebih susah daripada melatih skill aja ya Pak Aji ya. Iya, betul Pak Rudy. Iya. Mungkin itu aja Pak Aji percakapan pada malam hari ini. Semoga Pak Aji tetap semangat dalam membina anak-anaknya dan berprestasi lagi dan bisa mempertahankan di tingkat nasional. Mungkin itu aja Pak Aji. Siap, terima kasih Pak Febri atas dukungannya dan coaching-nya di sesi hari ini sangat luar biasa Oke. sekali, energik sekali kita bisa berbagi ilmu bersama-sama. Terima kasih Pak Febri.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.